Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala inna lil muttaqina mafaza. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, salah seorang tabi'in, imam kutubus sittah, beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang kita hafalkan dan kita tuliskan dengan tinta emas. Idza aradallahu bi'abdihi khaira, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ja'ala fihi thalatha khisalin, maka Allah berikan kepadanya 3 perkara. Fiqhan fid din, wa zahadatan fid dunya, wa basaran bi'uyubi nafsihi. Sebagaimana diriwayatkan dan dinukilkan oleh Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Ada 3 karakter, kata beliau. Seseorang dinilai sebagai orang baik, Allah menginginkan kebaikan dan menuliskan kebaikan kepadanya. Yang pertama, fiqhan fid din, diberikan kemampuan untuk terus belajar dan memahami perkara agamanya, dan kemudian diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu, terutama ilmu tentang agama, pengetahuan tentang syariat dan ma'rifatullah wa ma'rifatu dinihi adalah pintu daripada kebaikan. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau kita jauh daripada ilmu dan peradaban. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah fahamkan ia dalam perkara agamanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia untuk menuju jalannya menuju surga. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala diperhatikan oleh muridnya setiap hari membaca, setiap hari belajar, setiap hari menulis, padahal beliau sudah menjadi ulama besar. Wahai Imam, kenapa engkau tidak berhenti untuk terus membaca dan membaca?
Imam Ahmad mengatakan sebuah perkataan yang masyhur, minal mihbarah ilal maqbarah. Dengan tinta ini bersamaku sampai aku ke kuburanku. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, az-zahadah fid dunya. Orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, diberikan dia pemahaman tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa dunia adalah tempat persinggahan dan dia bukan tujuan. Bahwa dunia ini tidak berarti apa-apa dan tidak pernah masuk di dalam hatinya. Kerdil dia pandang dunia, meskipun bukan berarti tidak produktif, bukan berarti tidak bekerja, tapi sebenarnya zuhud terhadap dunia adalah bagaimana ia memandang kehidupan dunia. Kezuhudan bukan sebatas angka-angka, namun ia lebih tepatnya adalah perasaan. Bagaimana kita merasakan tentang dunia ini adalah ujian dan fitnah. Dia adalah bekal untuk kita menuju kehidupan yang sempurna. Boleh jadi orang kaya, tetapi kemudian dia zuhud karena dia paham orientasi kehidupannya. Dan boleh jadi orang miskin, tapi sebenarnya hatinya dipenuhi dengan kecintaan dan ketamakan terhadap dunia. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, basaran bi'uyubi nafsihi. Orang baik adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk mengevaluasi dan bermuhasabah. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat kesalahan, untuk mengamati apa yang telah ia lakukan dalam kehidupannya dan dalam kesehariannya. Apakah perkataannya adalah perkataan yang diridhai? Apakah perbuatannya perbuatan yang diridhai? Apakah apa yang ia lakukan masuk dalam mizan timbangan kebaikan-kebaikannya? Tidak ada waktu untuk membahas aib-aib orang lain. Setiap orang punya aib, dan orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa bermuhasabah, melihat kekurangan dan kesalahannya. Ma'asyiral muslimin, ketika seseorang diberikan kemampuan untuk melihat kekurangan, kealpaan, kekhilafan, maka ini adalah pintu untuk mendapatkan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yaghfira lakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan taubatan nasuha balasannya adalah syurga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini sekali lagi kami mengingatkan untuk diri kami dan jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha agar menjadi orang-orang yang dituliskan sebagai orang yang baik, orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan sebagai hiasan, menjadikan akhlak karimah sebagai penampilan, dan kemudian punya orientasi
punya tujuan, punya niat tentang bagaimana dia menjalani kehidupan. 3 hal sebagai kesimpulan dari khutbah kita tentang siapa orang yang diinginkan kebaikan kepadanya. Yang pertama, orang yang senantiasa belajar dan terus belajar, terutama mempelajari tentang hakikat agama kita dan syariat kita. Yang kedua adalah orang yang senantiasa memahami tentang kenapa ia diciptakan, kenapa ia dilahirkan, dan apa tujuan sebenarnya dari kehidupan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa bermuhasabah, introspeksi, melihat kekurangan-kekurangan dirinya dan beristighfar kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga ini kemudian menjadi pintu gerbang dan menjadi penutupan dan khitam terhadap kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita semua dibangkitkan menjadi orang-orang yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna birahmatika wa judika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير. اللهم ارزقنا الاستقامة والزهد والتوكل يا رب العالمين وارزقنا حسن اليقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.